rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua, saya sekeluarga, Sobat RTD sekeluarga, dan orang-orang yang ada sekitar kita selalu dalam kondisi yang rileks dan tenang. Sehingga damai mudah didapat. Bahagia selalu hadir kapan saja dan sejahtera bisa lebih sering hadir. Lebih sering disadari bahwa saat ini pun kita sebenarnya sudah sejahtera. Oke, Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai energi is currency, atau energi adalah alat tukar universal. Nah, saya kemarin ngobrol dengan seseorang yang ternyata merupakan pembaca blog saya dari sejak tahun awal-awal saya membuat blog yang berhubungan dengan tema spiritual energi. Mungkin sekitaran tahun 2012-2013 gitu. Dan kemudian salah satu tema penting yang akhirnya kita sadari bahwa itu tema pembicaraan kita selama 15 menit atau mungkin hampir 1 jam ya. adalah energi adalah alat tukar. Maksudnya bagaimana? Nah, Sobat RTD, yang sekarang kita lakukan, yang sekarang kita dapatkan, yang sekarang ini kita sadari bahwa yang setiap hari kita pergunakan itu adalah uang. Uang merupakan sebuah alat tukar. Misalnya kita ingin sesuatu, nah uang kita pergunakan sebagai alat tukar untuk membeli atau untuk mendapatkan sesuatu itu. Misalnya makanan, pakaian, kemudian kita mengajak keluarga ke tempat taman bermain, kemudian kita membeli tiket itu menggunakan uang. Kemudian kita masuk, di sana kita bermain, menyenang-nyenangkan diri, kemudian berwisata, melihat yang hijau-hijau, pemandangan bagus begitu. Dan akhirnya kita bahagia. Itu menggunakan uang. Kemudian dengan uang kita juga bisa membeli, menukar uang tersebut dengan tempat kita tinggal saat ini. Bisa itu membeli, bisa itu mengontrak, menyewa, meminjam, itu tentunya semuanya dengan menggunakan uang. Ada juga yang menggunakan perjanjian dengan menukar kerjanya, waktu kerjanya, tapi sebetulnya waktu kerjanya itu juga dihitung dengan uang. Kemudian dengan uangnya tersebut ditukarkan dengan tempatnya tinggal saat ini. Kemudian dengan bekerja, kemudian seolah-olah kita ini memanfaatkan kreativitas kita menghasilkan sebuah hasil manfaat atau benda, alat seni dan sebagainya yang bisa kita jual kepada orang lain, kemudian menghasilkan uang dan kemudian kita pergunakan untuk menukar dengan apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Kemudian kita berinvestasi, menabung pun dengan menggunakan uang. Berharap nantinya uang tersebut bisa kita manfaatkan atau bisa kita tukarkan dengan sesuatu bila kita membutuhkan suatu ketika. Gitu. Tapi apakah itu yang merupakan alat tukar utama di alam semesta? Kalau di tempat tinggal kita mungkin bisa jadi seperti itu. Kita ke warung, kita ke supermarket, kita ke pasar, menggunakan uang dengan untuk menukar dengan barang-barang yang kita butuhkan.
Kita pergi ke tempat wisata pun seperti itu, membeli tiketnya dengan menggunakan uang. Ini seolah-olah bahagianya itu bisa ditukar dengan uang. Tapi apakah itu yang terjadi di alam semesta ini? Mungkin kalau kita pergi ke planet lain, jika suatu saat kita bisa pergi ke sana, apakah uang kita ini diterima di sana? Mungkin nantinya iya, kalau sudah hubungan itu berlanjut ke hubungan dagang, kemudian mata uang kita diterima di sana. Mata uang apa yang diterima di sana? Apakah rupiah, apakah dolar, apakah euro, ataukah renminbi, ataukah mata uang rubel, atau apa yang bisa ditukar di planet lain itu? Apakah itu yang bisa ditukar? Ya mungkin jadi suatu saat bisa begitu. Ada alat tukar lain yang sudah disetujui bersama, yang mungkin uang yang nilainya berbeda begitu. Kemudian saya juga pernah nonton film judulnya Time, bahwa yang ditukarkan itu waktu di situ. Bisa juga di sebuah multiverse atau dimensi yang lain mungkin bisa jadi alat tukarnya uang begitu. Tapi kalau yang saya pelajari, yang menjadi tema pembicaraan saya dengan salah seorang pembaca blog saya ini gitu, itu temanya adalah uang merupakan sebuah alat tukar. Itu bisa jadi tidak akan terjadi di alam semesta yang yang sejati, yang benar. Alam semesta yang materialistis atau dunia tempat kita berada saat ini, sebenarnya alat tukar utamanya memang uang kelihatannya, tapi uang itu tidak bukan merupakan sebuah alat tukar yang utama. Kenapa begitu? Di alam semesta yang lain, di dimensi yang lain, dimensi tempat semuanya dimasak atau dikreasikan, itu yang kita butuhkan bukan uang, tapi energi. Oke, belajarnya mungkin butuh waktu. Kemudian dapat caranya, dapat metodenya, sehingga bisa bukan hanya memahami, tapi juga bisa mempraktekkan bahwa alat tukar utama yang ada di alam semesta ini adalah energi. Nggak usah yang jauh-jauh ke sana ke sini, ke planet lain, ke dimensi lain, nggak. Tapi di dimensi sekarang, tempat kita berada saat ini. Di sini, bukan di sana. Di sini sekarang ini adalah energi yang kita pergunakan sebagai alat tukarnya. Kalau kita ingin sehat, energi kita bagus, maka energi itu akan maintenance atau taking care atau merawat seluruh organ tubuh kita ini. Memang asupan yang kita makan ini perlu ditukar menggunakan uang. Tapi sebetulnya bukan ini yang utama, tapi adalah energinya. Kenapa begitu? Karena energi dalam diri kita ini bekerja menggerakkan seluruh organ, baik eterik atau non-eterik, organ yang terlihat ataupun tidak terlihat, pikiran, kemudian apa yang kita pikirkan ini terbawa ke alam semesta. Kemudian alam semesta mengirimkan energi yang akhirnya bermanifestasi, termanifestasi, terwujud, termaterialisasi menjadi makanan ini. Jadi alat tukar utamanya bukan uang, tapi energi. Energi dulu kemudian mewujud menjadi makanan ini. Nah, ini perlu waktu untuk menyadari hal ini. Sadar, kemudian mencoba, akhirnya memahami. Itu hal yang berbeda dibandingkan dengan, ya paham teorinya, tapi sudahkah melakukan? Sudah, tapi mungkin belum disadari. Sudahkah energi yang ada dalam diri kita ini kita fokuskan dengan memikirkan atau meniatkan untuk menjadikan itu menjadi nyata, bisa kita pegang. Ada handphone, ada kopi, ada tempat tinggal,
ada ilmu, ada teman, ada jodoh, ada anak. Itu berawal semuanya dari energi yang ada dalam diri kita. Membangkitkannya itu soal lain, itu nanti. Tapi sekarang bagaimana cara menggunakan energi yang ada dalam diri kita ini menjadi sebuah alat tukar. Ingin bahagia, pergunakan energinya. Sehingga bisa melampaui pikiran, bisa menyadari pikiran, bisa masuk ke dalam kesadaran jiwa tenang. Kemudian navigator muncul. Bagi saya ketika navigator itu muncul, saya bahagia. Saya merasa damai sekali. Damai ini kemudian tersebar dengan energi ke sekitar. Kemudian dengan ini saya bisa beraktivitas dengan lebih nyaman, dengan lebih enak. Bisa kreativitas bisa muncul. Dengan energi ini juga bisa membuat apa yang saya pikirkan mewujud menjadi material, menjadi materi, menjadi benda yang bisa kita pegang saat ini. Kalau kita fokus ke hal itu, energi kita akan mengarah ke situ. Kalau kita fokus dengan perasaan nggak senang, perasaan galau, maka energi akan terfokus ke situ, kemudian mewujud menjadi hal-hal galau tersebut. Ini seperti hukum law of attraction. Tapi intinya adalah alat tukarnya energi. Ingin kebahagiaan, alat tukarnya energi. Ingin kedamaian, alat tukarnya energi. Ingin kesehatan, alat tukarnya energi. Ingin menjadi berhasil lancar dalam hidup, dalam apa yang kita kerjakan, alat tukarnya juga energi. Fokuskan perhatian kita ke sana. Niatkan untuk memfokuskan pikiran ke arah itu. Maka energi akan menuju ke situ. Alam semesta pun akan mengirimkan energi kepada apa yang kita fokuskan. Ini adalah hukum law of attraction. Kita fokuskan energi kita ke sana, kita pikirkan saja sebuah hal, maka energi akan terkirim ke arah itu. Ini akan terbawa ke alam semesta, kemudian alam semesta mewujudkan dengan mengirimkan energi yang sama persis, sehingga kejadian itu mewujud. Nah, sudahkah ini kita sadari bahwa yang harusnya kita investasikan ini adalah energi kita? Oke lah, boleh, saya tidak melarang, saya tidak menyangkal bahwa kita tetap membutuhkan uang untuk membeli sesuatu. Tapi uang ini bisa muncul jika ada energinya. Jika kita bisa fokus ke situ. Tetap aja kita butuh investasi, tetap aja kita butuh menabung. Tapi yang paling utama adalah energi yang ada dalam diri kita ini. Ini investasi maha besar, investasi super besar bagi saya. Jika saya bisa menginvestasikan selalu, saya berusaha sadar. Kemana sih pikiran kita? Kemana sih pikiran saya ini mengarah? Apa sih yang saya rasakan dalam hati, dalam perasaan? Kalau saya sadar hal itu, berarti saya tahu kemana energi itu akan mengarah. Maka itu juga yang akan menjadi investasi saya. Suatu saat pasti akan mewujud menjadi sebuah kejadian, menjadi sebuah materi. Mematerikan apa yang kita pikirkan itu dengan energi. Yang kita rasakan itu juga dengan energi. Nah, sudahkah Sobat RTD menyadari dan mengulang-ulang sehingga selalu sadar, ingat, kemudian mewujudkan, kemudian berinvestasi dengan energi itu, kemudian memperbaiki energi di dalam diri sehingga bisa selalu muncul. Memang dia setiap saat akan muncul, tapi kualitas energi seperti apa yang akan kita dapatkan. Dan alam semesta itu merespon semua jenis energi yang kita kirimkan. Tapi energi yang spesifik membuat kita bisa masuk ke frekuensi yang spesifik juga. Dan di tempat yang spesifik itu, alam semesta ibaratnya memasak. Menggabungkan semua jenis energi yang kita kirimkan. Di tempat yang spesifik itu kejadian bermula. Kejadian terkreasikan. Kemudian dikirimkan ke tempat kita berada,
kemudian termateri, menjadi materi, menjadi apa yang kita inginkan atau kita rencanakan. Misalnya kopi, ya, sudah ngopi hari ini. Saya ngopi dulu ya, nyeruput dulu. Kopi ini membantu saya berinvestasi. Kenapa begitu? Dengan kopi itu, dengan nyeruput kopi itu ada kafein yang masuk, kemudian pertama bisa membuat pencernaan atau metabolisme semakin lancar, bisa membuat usus-usus ini bersih, dan juga yang penting tadi kafeinnya itu membuat bisa berpikir dengan lebih enak dan nyaman. Dan kalau jumlahnya tepat, bisa membuat kita berpikir lebih cepat. Tapi kalau ingin berpikir lebih dalam, coba teh. Oke. Out of topic. Sudah nggak Sobat RTD menyadari, kemudian memfokuskan energi yang ada dalam dirinya kepada hal-hal yang membuat dirinya menjadi lebih bermakna, bermanfaat untuk sekitarnya. Tentunya diawali dengan kondisi jiwa yang tenang, kedamaian, kemudian menyebar kepada sekitarnya. Aura atau pancaran energinya itu membuat sekitarnya menjadi lebih damai, lebih tenang juga, lebih bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Oke, itu doa kita dan usaha kita bersama supaya diri kita ini jadi pribadi yang bermakna dan bermanfaat bagi sekitar kita. Bahasa yang sering saya dengar adalah menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Oke, gitu aja sharing saya kali ini. Jangan lupa please kasih masukan di kolom komentar. Kasih masukan di kolom komentar kira-kira tema apa lagi yang harus saya sharingkan. Kemudian apa kekurangan yang harus saya perbaiki. Ini membuat video-video saya menjadi semakin baik, kemudian channel YouTube ini berkembang. Please kasih like, comment, subscribe, and share video-video saya. Terima kasih sekali Sobat RTD. Doa saya sekali lagi supaya kita semua, diri saya, diri Sobat RTD, keluarga, orang-orang di sekitar kita menjadi semakin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, bisa menyebarkan kedamaian pada sekitarnya, dan cinta, kasih, dan sayang. Itu aja. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.